Udah nyoba-nyoba untuk mengeksplorasi kode yang kita kemarin kerjakan? Belum. Belum. Oke, kita coba buka dulu ya kode yang kita udah kerjakan. Mister mau share screen dulu. Oh ya, sebentar. Mister mau share screen kodenya, Mister mau share PowerPoint-nya dulu deh. Wah. Jadi di sini nanti kita akan coba untuk melanjutkan project chatbot kita. Jadi ini minggu yang kedua berarti ya, udah yang pertemuan kedua. Nanti kita akan menyelesaikan. Kemarin kita udah menyelesaikan di bagian menyapa sudah, menyimpan nama sudah, memberikan umur sudah. Kita akan lihat apa yang kurang. Oke, di sini kita akan coba menyelesaikan proyek yang udah kita kerjakan. Nanti Mister akan sedikit review ya. Nanti Mister akan coba tanya-tanya ke Asyam, supaya juga Asyam clear mengenai apa yang udah kita quote bareng. Jadi kalau ada yang mau ditanyain, nanti langsung aja ditanyain bersama Mister pas. Oke, Mister. Oke. Gimana? Ada yang mau ditanyain? Oke. Oke. Enggak. Sip. Nah, udah. Jadi kita mau coba mereview dulu apa yang udah kita kerjakan kemarin. Oke. Nah, yang kemarin kita mengerjakan proyek chatbot ya. Proyek chatbot ini nanti kita akan buat supaya seperti yang ada di tas panel ini. Nanti si kucing, kalau di sini contohnya si kucing, dia bisa nanya nama kita, menyimpan nama kita, kemudian manggil nama kita. Setelah itu ada juga yang menyimpan umur kita, ngebandingin umur kita dengan umurnya dia. Nah, nanti itu akan kita coba review. Setelah itu baru kita mau buat fungsinya seperti yang ada di kotak ini ya. Di sebelah paling bawah itu minimal ada dua nanti akan kita buat. Misalnya seperti ini yang bermain gitar sama menelpon orang atau memanggil teman atau melompat dan sebagainya. Nanti Asyam juga kalau misalnya ada ide yang lain, kita coba buat bareng-bareng. Minimal dua lebih bagus. Nah, sekarang Mister mau coba tanya nih. Kita mereview dulu sembari tanya sembari mereview. Karena tadi Asyam insya Allah udah nggak ada pertanyaan. Nah, Mister mau coba tanya nih. Di sini variabel yang dipakai itu apa aja ya Asyam? Kalau berdasarkan code yang udah kita buat nih. Variabelnya. Apa aja dipakai? Ada umur kiran. Terus? Sama jawaban. Yes, betul. Nah, kalau variabel custom itu variabel yang mana? Yang umur kiran atau yang answer? Atau yang jawaban? Apa? Kalau variabel yang kita buat sendiri, maksudnya yang belum tersedia nih di Scratch, itu yang umur kiran atau yang jawaban? Hah? Ada dua nih variabelnya, ada umur kiran sama jawaban. Nah, antara variabel itu yang harus kita buat dulu. Jadi nggak bisa langsung kita pakai, kita harus buat dulu. Nah, itu yang bagian variabel apa? Umur kiran atau yang jawaban? Menurut Asyam. Yang mana? Apakah jawaban atau umur kiran? Yang harus kita buat dulu. Yang mana, Syam? Umur kiran. Oke, umur kiran. Nah, sekarang Mister mau tanya lagi. Di sini algoritmanya untuk menentukan umur kiran, kita menggunakan kode apa sih? Untuk menentukan umur kirannya, kita menggunakan kode apa? Saya join wah umurmu. Nah, itu bukan menentukan, tapi itu menyampaikan. Nah, ini pertanyaan Mister adalah yang menentukan. Ya, variabel umur kiran. Bagaimana cara kita menginisiasi variabel umur kiran? Atau memberi nilai si umur kiranya dengan cara pakai blok apa? Blok kodenya apa, ayo?
Tadi nggak ada pertanyaan, sekarang Mister mau coba review. Siapa tahu nanti Asyam ada beberapa yang perlu didiskusikan sama Mister. Apa yuk? Kalau kita mau Ya, menentukan, Mister. ya, yang menentukan umur Kiran yang blok mana? Eh, yang menentukan umur Kiran itu pick random. Pick random, iya benar. Oke, nice. Berarti udah clear ya. Nah, sekarang Mister Ya. akan coba mereview. Tadi Asyam udah bisa jawab pertanyaan-pertanyaan Mister, sekarang Mister mau coba review keseluruhan. Jadi di sini, minggu yang lalu kita sudah mencoba untuk membuat beberapa hal. Mister buka dulu kondisi yang kemarin kita buat. Jadi berdasarkan apa yang udah kita buat, kita sudah membuat tahapan yang pertama, botnya bisa memperkenalkan diri, yaitu sikirannya bisa memperkenalkan diri, namanya siapa. Kemudian yang kedua nanya nama ke kita. Setelah itu menyapa kita. Kemudian yang selanjutnya ketiga, dia bisa Itu menyebutkan umur. tahap 1 sebanyak ini. Yang mana? Iya, ini masih tahap satu. Tahap satu sama tahap 2 yang udah kita kerjakan. Nanti kan di sininya, di chatbotnya kan di tas panelnya ada satu tahap lagi kan, yaitu yang memilih fungsi. Nah, jadi tahap satu tambah 2, tahap satu dan tahap 2 udah selesai nih. Sekarang kita masuk ke yang tahap 3, yaitu membuat fungsi supaya botnya bisa bergerak. Nah, kita mau mereview dulu ke yang udah kita kerjakan. Semuanya tadi sampai mana penjelasannya? Oh, sampai si botnya bisa menanyakan umur dan nama. Nah, sekarang dari code yang ada ini, kira-kira code mana yang dia menanyakan umur dan nama kita menurut Asyam? Bagian code mana yang si Kiran bisa nanyain umur kita sama nama kita nih? Menurut Asyam yang mana yuk? Kalau di code-nya ini, Mister coba tutup dulu ini. Nah, biar lebih jelas. Nah, kalau di code-nya ini, yang mana yang dia akan menanyakan umur kita dan nama kita? Ask berapa umurmu, say join umurmu with answer. Oke, kalau yang nama? Kalau yang nama ask your, tanyakan siapa namamu. Oh, and what? Hi. Hi, answer. Oke. Jawabannya. Sip, mantap. Nah, terus terakhir kita tambahkan conditional statement ya. Conditional statement untuk melihat atau membandingkan bagaimana umur yang kita input ke dalam botnya, kemudian botnya membandingkan umurnya dengan umurnya si Kiran sendiri. Kalau dia lebih besar umurnya, maka dia dibilang lebih tua. Tapi kalau Mister misalnya masukinnya lebih kecil, maka si botnya akan bilang kamu lebih muda. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Nggak ada. Udah clear ya? Oke, sekarang Mister lanjut ya. Kita akan coba lanjut ke panel kita yang berikutnya atau tugas kita yang berikutnya. Mister akan buka dulu panelnya, akan mencoba untuk running botnya. Nah, ini ya, Mister coba running botnya dulu. Jadi saat bot ini di running, dia akan menyapa kita seperti biasa yang udah kita buat di minggu yang lalu. Namanya dulu dimasukkan, kemudian umurnya si botnya ngomong, dan sekarang Mister isi umur Mister. 20. Maka dia akan membandingkan. Nah, dia lebih besar. Lihat apa yang bisa saya lakukan jika Anda perlu mengulang, tulis bantuan. Nah, di situ ada kata-kata jika ingin menulang, maka tulis bantuan. Berarti, menurut Asyam, kita gunakan code apa nih? Kalau ada kata-kata mengulang. Apa tadi? Kalau ada kata-kata mengulang, contohnya gini. Kalau Anda tak ingin melihat bantuan lagi atau mengulang lagi, pilih kata bantuan. Nah, ada kata-kata mengulang. Itu kata gabungan. Ada kata gabungan yang seperti ini nih.
Mister, Gimana ya? Mister ulangi lagi ya. Ini kalau kita isi, nah ini, kemudian umurnya Mister. Nah, ini si botnya dia akan ngomong, lihat apa yang bisa saya lakukan. Jika Anda perlu mengulang, tulis bantuan. Tulis. Nah, itu kita kira-kira kalau kita mengetahui ada bot yang bilang jika Anda ingin mengulang, maka tulis bantuan. Kira-kira menggunakan code apa ya? Apa ya? Lupa Sam. Oke. Kalau ada kata-kata mengulang, literally sama seperti yang disampaikan botnya. Kalau kita ingin mengulang, berarti looping. Nah, kalau looping kita pakai apa? Looping. Hmm. Control. Kontrol di bagian code apa? Di bagian apanya ya? Lupa Sam. Code-nya apa yang bisa kita gunakan untuk mengulang-ulang pekerjaan atau mengulang-ulang komen? Kan biasanya, Di variabelnya. iya, ini kan ada beberapa code kan? Ada code-nya, ada wait, ada repeat, ada forever, ada if dan sebagainya. Kira-kira code mana yang bisa kita gunakan untuk melakukan perulangan? Control. Yang apa? Yang wait, repeat, forever, if? Forever atau gak repeat. Oke, nice. Forever atau gak repeat biasa bisa. Oke. Nah, sekarang di botnya itu dibilang kalau ingin mengulang, maka buat kondisinya jadi bantuan. Nah, kalau kayak gitu, pakainya yang repeat apa yang forever? Yang repeat. Kalau repeat itu kita bisa langsung menentukan jumlahnya. Yang hacker. Forever, yes. Kenapa? Karena kita Yang nggak forever, tahu. bukan hacker. Maaf, salah. Ya, Ngomong. forever. Forever. Kenapa? Karena kita perlu mengetahui kondisinya. Baru dia stop. Tapi kalau dia nggak ada kondisinya yang sesuai dengan kita, maka dia nggak bisa stop. Itulah kita pakai yang forever. Nah, sekarang kita coba implementasikan dulu ya. Sekarang kita buat sama seperti yang tadi dicontohkan di panelnya. Nanti akan ada kotak di atas yang isinya ada bantuan, kemudian ada bermain gitar dan sebagainya. Nah, sekarang kita buat dulu sprite-nya ya. Nah, untuk buat sprite seperti biasa, kita masuk ke bagian choose sprite-nya ini. Kemudian kita pilih yang paint karena kita mau custom nih. Custom tulisan-tulisan. Sekarang kita buat dulu kotaknya. Kotak. Oke. Kemudian kita kasih tulisan. Oke. Warnanya berarti bantuan. Terus apalagi yang kedua ada lompat misalnya ya. Dan yang ketiga ada bermain gitar. Oke. Jadi ini adalah opsinya. Misalnya ini ya. Nah, sekarang kita coba rapiin. Nah, geser ke kiri. Oke. Nah, ini ada di mana nih? Oke, ada di sini. Kita coba geser ke kiri. Oke, nah kiranya kita turunin ke bawah ya. Sip. Oke. Nah, kita udah dapat contoh-contohnya adalah bantuan lompat bermain gitar. Ada tiga instruksi default yang harus kita buat minimal. Bantuan ini sebenarnya yang tadi yang Mister bilang. Kalau di dalam bot itu, kebetulan kalau kita misalnya lupa, maka kita bisa ketik bantuan untuk memunculkan lagi kotaknya. Jadi kotak ini nanti kita akan munculkan berdasarkan apa yang diinput. Misalnya ini kita buat petunjuk. Kita ganti nama sprite-nya ya, petunjuk. Oke. Kemudian kita kasih sedikit keterangan di bagian bantuannya. Bantuan itu adalah perintah untuk menampilkan petunjuk. Menampilkan petunjuk.
Oke. Sementara yang lompat, Kiran akan melompat. Kemudian bermain gitar, Kiran akan bermain gitar, main gitar. Dan muncul suara. Oke, suara gitarnya ya maksudnya ya. Oke, sekarang kita buat ini agak geser ke kanan. Bentar, Mister ngebuat ginian. Ya, buat yang tampilan papannya, yang kayak yang ada di contohnya. Cara buat papannya gimana? Cara buat papannya masuk ke bagian sprite-nya dulu dah ya, yang pilih yang custom dulu ya, paint. Paint. Nah, habis itu baru deh pilih kepakai pakai rectangle sama ya. Coba yang Asyam coba di share screen biar kita tahu. Bentar. Oke. Dan Mister juga kelihatan kalau misalnya Asyam ada. Bentar, Asyam mengulang. Cara ngulang gimana? Ngulang undo, Ctrl Z. Oke. Atau ada yang anak panah ke kiri itu. Harusnya, udah cukup gede. Udah. Nah ini set ini sini kostum. Oh tulis ya. Ditata ya, ditata sedemikian rupa supaya dia terlihat rapi. Oh, sambil nulis apa aja nih? Boleh, apa aja. Nanti kita akan coba buat itu. Kalau Mister nulisnya gini nih, kalau Asyam apa aja nanti fiturnya kita buat bareng-bareng. Pengennya mau dibuat apa si sprite-nya? Dibuat lompat bisa, main gitar bisa, manggil temen bisa, macam-macam. Nah, kalau Asyam punya ide yang lain nanti kita tambahkan di depannya. Tapi kalau mau pakai yang modenya Mister dulu, nanti mau Asyam explore lagi, boleh. BTW, yang Asyam belum di share screen nih. Yang ininya scratch-nya Asyam. Oh, belum ya? Belum. Jadi Mister belum bisa kelihatan nih yang di. Bentar. Oke. Asyam mau nulis bentar. Boleh. Mana ini? Oke, sip. Muncul. Udah gini aja, Asyam dua aja. Dah? Oke. Nah, sekarang Mister akan diganti dulu ya. Yang kostumnya 3 itu kita ganti kostum petunjuk. Sprite-nya pun juga kita ganti petunjuk. Jadi nanti gampang kita udah tahu oh ini namanya petunjuknya. Apa? Cara ganti namanya gimana, Mister? Yang ada di kostum itu yang di atas ini di sebelah pojok kiri atas di bagian kostum itu ada yang bisa diketik. Ini di blok kemudian diganti petunjuk. Ini apa ya? Apa sih? Salah awalnya petunjuk. Yang di bagian mana pojok nih? Tuh, yang perintah itu boleh diganti perintah juga boleh. Loncat sama mainkan lagu boleh. Nanti kita buat semuanya ya. Loncat sama mainkan lagu. Nah, untuk yang perintahnya itu yang di sprite satunya itu diklik dulu Asyam, diganti namanya jadi sprite-nya perintah atau petunjuk. Kita bisa lebih. Nah, itu sprite satunya itu. Mana? Yang di bawahnya Kiran, di bawahnya gambar Kiran ada tulisan sprite 1. Iya, terus? Nah, itu di blok aja, di blok diganti tulisan perintah. Hah? Yang itu, nah ke atas ada sprite satunya yang atas itu tulisannya. Nah, itu. Diganti perintah. Oke, good. Nah, sekarang udah siap ya sprite-nya.
Sprite-nya udah siap, petunjuknya udah siap. Sekarang waktunya kita untuk melakukan fungsinya. Oke, yang pertama apa? Melompat. Sebelum melompat, kita tuliskan dulu fungsi untuk bantuan. Karena bantuan itu fungsi default yang harus ada supaya user tahu bantuannya itu apa aja perintahnya. Kan gitu ya? Nah, konsepnya, Mister mau cerita dulu, bantuan ini akan menampilkan si sprite yang berisi perintah tadi selama beberapa detik. Setelah itu hilang. Oke, sekali lagi Mister sampaikan, konsepnya adalah akan memuncul ketika selesai diketik bantuan, maka dia akan memunculkan perintahnya selama beberapa detik, kemudian hilang. Secara default, ketika si Kiran ini sudah ngomong memperkenalkan namanya, menyebutkan umurnya, setelah itu akan membandingkan umur kita, maka dia akan menyampaikan bahwa saya nanti akan menampilkan sesuatu. Kamu bisa baca di petunjuknya. Nah, kita coba lihat yang ada di tas panel lagi ya. Kalimatnya seperti apa? Bantuan. Coba kita coba. Dimatiin dulu, kita hidupin lagi. Oke. Setelah itu umurnya. Nah, ini ya, setelah dia ngomong lebih tua, lihat apa yang bisa saya lakukan jika Anda perlu mengulang kebutuhan Tuhan. Nah, sekarang kita buat dulu di komen bloknya. Kiran, kita kembali ke Kiran. Pilih yang code. Ya, gimana? Asyam? Nanti aku ngopi aja ya, Mister. Oke. Oke, Mister lanjutin ya ke bawah sini ya. Karena kita tadi udah tahu konsepnya, kita pakai forever. Forever part Oke, forever. Yes, di bawahnya conditional statement ya. Yang if else-nya. Ya, di bawah sini, paling bawah ditambahkan. Kemudian mulai kita code di sini. Yang pertama kita ketikkan dulu di sini. Mana bantuan? Lihat apa yang bisa saya lakukan. Kita buat stop dulu, stop. Say hello-nya kita ganti. Lihat apa yang bisa saya lakukan. Set. Oke, setelah itu baru kita ngomong lagi yang kedua. Jika Anda perlu mengulang, tulis bantuan. Jika Anda perlu mengulang, tulis bantuan. Maksudnya di sini perintahnya ya, perintahnya kan ini ada bantuan nih untuk mengulang petunjuknya, menampilkan perintahnya. Oke, setelah itu baru nanti kita akan mencoba menampilkan beberapa pilihan. Nah, asnya ini nanti akan bersifat dinamis. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke bagian bagaimana cara kita untuk membuat kalau dia bantuan, maka dia akan mengulangi lagi. Oke? Nah, sekarang kita pasangkan dulu. Ini udah selesai. Nanti kita akan, berarti dia akan ngomong seperti ini. Kemudian setelah itu baru nanti dia akan mencoba untuk menampilkan si petunjuknya. Nah, setelah ini udah, maka kita perlu menampilkan petunjuknya. Berarti kita kirim dulu event berupa broadcast message ya. Ini dia. Broadcast message. Misalnya ini message-nya adalah bantuan. Karena sesuai dengan ini ya instruksinya ya. Oke, bantuan ini akan diterima oleh petunjuk. Kita akan beralih ke petunjuk. Mister ulangi lagi dari sini. Setelah kita mengatakan apa yang bisa saya lakukan jika Anda perlu mengulang, maka dia di sini selanjutnya masuk ke dalam broadcast bantuan. Masuk ke petunjuknya. Kemudian kita cari when I receive bantuan. Gimana Asyam? Ada pertanyaan? Belum? Masih bisa mengikuti ya? Jadi sekali lagi Mister mau coba review di bagian Kiran. Kita menambahkan blok forever saja ini. Ditambahkan di bawah. Kemudian ada dua blok
say atau katakan sama broadcast. Tujuannya broadcast untuk mengirim sinyal untuk menampilkan petunjuknya. Oke? Untuk menampilkan petunjuknya. Sekarang kita kembali ke petunjuknya. When I receive bantuan, maka petunjuknya dimunculin. Maka dia harusnya kondisinya sebelumnya adalah hide ya. Ini show. Kemudian di sini pas di bagian eventnya when green flag click, maka dia harusnya berbentuk atau posisinya hide. Nah, sekarang kita coba running. Lihat ya, ini bantuannya awalnya muncul ya. Kita coba running, harusnya hilang. Set. Nah, jadi sekiranya betul-betul bisa ngobrol dengan kita. Lukman misalnya. Kita coba dulu. Umurku 12 tahun, maka Mr. mencet 20. Oke. Yes. Jika Anda perlu mengulang, tulis bantuan. Nah, muncul ya. Dia sudah muncul, tulis bantuan. Nah, ini mengulang-ulang terus karena kita pakai forever. Nah, supaya nggak mengulang, nah, kita buat perbaiki dulu ya. Tapi ini bantuannya udah muncul nih. Bantuannya udah muncul, sekarang kita bisa lihat. Suruh ngapain dia. Oke, kita stop dulu. Kita kembali ke bagian Kiran. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak, Asyam? Masih aman, clear? Masih aman ya? Halo? Apakah masih tersambung suara Mister? Oke, masih ya. Nah, sekarang kita akan coba perbaiki supaya yang muncul di sini, lihat apa yang bisa saya lakukan itu hanya munculnya sekali aja. Setelah itu dia nunggu pilihan. Pilihannya seperti apa? Nah, berarti kita buat yang namanya as. Jadi asnya itu sebagai jeda supaya dia nanti nggak selalu mengulang. Kita tambahkan ya, lanjutkan sensingnya, kita as. Fungsi apa yang ingin kamu lakukan gitu ya misalnya, atau perintah apa yang ingin kamu masukkan. Misalnya di sini kita kosongkan ya karena kita nanti perintah apa yang ingin kamu lakukan. Jangan masukkan perintah gitu aja ya, masukkan perintah. Anda seru. Sama kayak ini, siapa namamu, kita akan ngetik. Saya seperti ini, masukkan perintahnya. Oke. Nah, setelah ini selesai, maka dia harusnya kalau dipilih bantuan, maka dia akan nge-broadcast bantuan lagi. Oke? Jadi nanti pilihannya harus disimpan. Mau nggak mau. Karena nanti kita akan olah sesuai dengan apa yang kita dapatkan. Pilihannya apa aja. Bisa disimpan dengan menggunakan variabel. Saya lihat apa yang saya bisa lakukan. Nah, ya. Sampai sini dulu. Apakah nanti ada yang mau ditanyakan? Dikabarin ya. Ya, say-nya apa bisa? Say-nya itu lihat apa yang bisa saya lakukan yang pertama. Yang kedua, jika Anda perlu mengulang, tulis bantuan. Kelihatan udah? Kelihatan agak jelas? Terzoom nih coba. Sudah jelas. Ya, save. Nanti di broadcast bantuannya, kemudian masukkan perintahnya itu setelahnya.
Sudah? Sudah aman ya? Mister lanjutkan ya. Nah, sekarang kita coba melanjutkan yang di bagian perintahnya. Kalau perintahnya dimasukkan bantuan, maka dia harus kembali ke bantuan. Nah, supaya ini bantuannya bisa dipanggil-panggil terus, kemudian juga bisa berubah ke bantuan ke perintah yang lain, misalnya lompat, bermain gitar, kita buat variabel baru. Jadi kita buat di sini variabel, kemudian make variabel baru. Misalnya apa? Pilihan atau perintah dia ya, perintah. For all sprite tetap, kemudian pilih oke. Nah, tersedia perintah di sini. Nah, sekarang kita buat dia defaultnya adalah bantuan. Supaya apa? Dia nanti bisa memanggil lagi di bagian ini. Saya lihat apa yang bisa saya lakukan dan jika Anda perlu mengulang sampai ke broadcast bantuannya. Itu bisa diulang-ulang terus. Oke? Nah, sekarang kita buat dulu setup pertama. Selain setup umur, kita buat set perintah. Kita buat defaultnya adalah bantuan. Oke, kalau dia bantuan, maka dia akan masuk ke tempat kita, yaitu di bagian menampilkan petunjuk atau perintahnya. Nah, ini kemudian setelah kita setup bantuan, kita buat conditional statement di dalamnya. Pakai kontrol, pilih yang if. Masukkan di sini. Nah, yang as-nya kita turunkan. Sip. Kemudian kita buat conditional statement-nya, if-nya ini di dalamnya kita isi dengan sama dengannya mana sama dengan ini ya. Bukan, ini dia. Sama dengan si perintahnya itu sama dengan bantuan. Jadi kalau dia sama dengan bantuan, maka dia akan muncul seperti ini. Bentar. Coba. If, bentar. Mister. If, lihat dulu. Apa sih? Yang mana? Apa sih ini? Aku lagi mau ngetik, salah ketik. Gak bisa ngetik. Pasti aku mau ngetik loh. Kita payo. Udah jelas kan ya? Tapi kan munculnya. If, ya, bentar, Mister. Kok tiba-tiba ada if gitu? Yang if yang di bawahnya forever. Itu Mister barusan ya, Mister tambahin. Asumasi itu dikira belum selesai loh. Yang mana? Masih si kedua ini, jika Anda perlu mengulang. Oh, ini yang kedua ini. Ini masih yang C tadi, cuman Mister tambahin if supaya bisa dipakai atau dipanggil berkali-kali. Kalau tadi kan yang udah diketik Asyam itu tinggal dibungkus lagi dengan if. Coba. Nah gitu. Dibungkus dengan if. Dah, bentar. Oke. Broadcast bantuan. Broadcast bantuan dari mana? Broadcast bantuan kita panggil dari code yang ada di bagian itu, dikasih pesan barunya, nanti kita ketik bantuan. Sesuai dengan perintahnya. Ada bantuan, ada lagu, ada kalau punya Islam ya ada loncat. Nah, itu disesuaikan. Taruh di bagian bawahnya. Sudah? Oh, kita Oke. Habis itu yang petunjuk? Yang petunjuknya itu kita tambahkan yang bendera hijau sama when I receive bantuan. Oke.
Oke. Coba ditambahkan dulu. Tadi Oh, udah berarti harus sama ya? Iya, Silakan when I bantuan dan receive-nya kalau yang tadi itu bantuan, yang ini juga sama bantuan. When I receive-nya juga bantuan. When I receive message mana sih? Nah, itu dia. sama. Enggak. Ketika aku menerima bantuan, pilih show. Kemudian jangan lupa pada saat benar diklik dia buat yang ke hide. Nah, sip. Udah ya, tampilkan, sembunyikan. Terus yang kiran tadi, Asyam udah menambahkan nilai default dari ini belum? Nilai default dari perintah dibuat bantuan ya. Jangan lupa supaya kita bisa masuk langsung ke bagian bantuannya. Sudah aman? Sekarang kita lanjutkan ya. Nah, sudah sekarang seperti ini. Nah, ini munculnya. Yang terjadi adalah balapan-balapan nih. Show bantuannya, hide dan sebagainya gitu kan. Nah, supaya nanti bantuannya ini hilang dan nggak menutup dimasukkan perintahnya, kita buat waktu. Jadi habis di show, kita tunggu beberapa detik. Misalnya ini, tambahkan di sini. Saya kita tunggu 3 detik. Kemudian kita buat jadi hide. Nah, nanti dia akan munculnya hide. Nah, ya gini ya. Muncul 1, 2, 3, kemudian hilang. Sehingga tulisannya ini bisa kelihatan jelas. Masukkan perintahnya. Nggak menutup. Nah, supaya dia ini masukkan perintahnya akan muncul setelah di bagian si petunjuk tadi, kita perlu edit lagi di bagian kirannya nih. Ini masih balapan nih. Supaya dia ini apa itu namanya? Nunggu perintah ini selesai semuanya, berarti kita buat broadcast-nya itu tambah wait. Jangan cuma bantuan aja. Jadi kita buat di sini. Broadcast-nya kita broadcast bantuan dan tunggu sampai selesai. Sekarang kita coba running. Oke, nama udah kita isi. Kemudian Mister isi tahunnya. Setelah itu akan membandingkan umur, ngomong 1, 2, 3, hilang baru muncul. Nah, gitu ya. Kita buat modifikasi. Bedanya broadcast tanpa wait dengan broadcast dengan wait, kita akan menunggu seluruh perintah yang ada di broadcast selesai, baru nanti lanjut ke perintah berikutnya. Masukkan perintahnya. Nah, kalau ini kita ketik bantuan lagi, ini bantuan ya, Mister ketik bantuan nih, Mister enter, ulang lagi dia, lihat apa yang bisa saya lakukan. Nah, jadi udah kita siapkan untuk bisa dipakai berkali-kali, ya kan? Masukkan perintahnya juga udah. Oke, nah sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya. Bantuan sudah oke, sekarang kita buat yang lompat. Nah, tapi sebelum masuk ke bagian lompat, supaya datanya atau code-nya ini lebih clean, lebih enak dibaca, lebih mudah ditelusuri, kita buat dengan menggunakan my block. Jadi Mister masuk ke my block, kemudian Mister buat make block, kasih nama bantuan. Oke, akan muncul seperti ini. Nah, nanti ini akan kita isi dengan yang ada di sini. Semuanya ini kita ambil, kita taruh di bagian sini. Nah, isinya ini, yang if-nya tadi, kita isi cuman 1 blok saja, yang isinya bantuan. Nah, jadi ini lebih mudah nih. Nah, kan? Jadi sekarang udah terpisah bloknya. Antara blok utama, yang ini, sepanjang ini, dengan blok-blok yang nantinya akan kita gabungkan satu persatu dengan menggunakan fungsi bantuan. Oke? Nah, ini nanti udah tinggal
kita duplikat saja. Sekarang ini Mister tampilin di sebelah kanan dulu. Kita geser. Geser. Oke. Nah, sekarang lanjut ke yang lompat dulu. Jadi kalau ternyata misalnya jawabannya adalah lompat, misalnya nih ya, lompat, maka yang terjadi adalah si Kiran akan melakukan lompatan. Logika sederhananya seperti itu. Jadi pada saat dia lompat, maka dia akan melakukan lompatan. Sekarang kita buat lagi untuk menyimpan kondisi pilihannya, maka kita buat di bagian variabel change. Oh, bukan set ya. Kalau change itu untuk increment dan pengurangan penambahan ya, by 1, by 2 dan seterusnya. Set perintah to-nya adalah answer, jawaban. Jadi nanti perintahnya akan berubah sesuai dengan apa yang kita ketikkan di sini. Kalau perintahnya itu bantuan, maka dia akan masuk ke dalam bantuan lagi. Tapi kalau perintahnya itu beda, maka dia akan melanjutkan kondisinya yang beda tadi apa. Nah, kita gunakan if lagi kontrolnya. If, ini dia. If perintahnya yang kita copy, kita duplicate, kita masukkan ke sini. Oke. Kemudian ini kita buat perintahnya lompat sekarang. Lompat. Apa yang mau dilakukan di lompat? Kita sama konsepnya, kita buat aja blok, kemudian nanti kita isi. Suruh ngapain dia, biar dia bisa lompat misalnya. Nah, sekarang kita buat lagi my bloknya. Make bloknya lompat. Dan pilih oke. Nah, sekarang ada 3 blok nih, 3 blok kode. 2 blok kode. Ada fungsi bantuan, ada fungsi lompat. Oke, sampai sini dulu. Asyam ada yang mau ditanyakan nggak? Sebelum Mister isi dengan blok lompatnya. Ada yang mau ditanyakan? Halo, Asyam? Ada yang mau ditanyakan, Asyam? Apakah code-nya sudah sama seperti Mister? Coba diikuti dulu punya Mister. Kalau belum. Halo, Asyam. Asyam. Halo? Iya. Oke. Apakah blok kodenya sudah sesuai dengan yang sudah Mister contohkan? Bentar. Kalau belum, coba disesuaikan dulu. Bentar, langsung lagi. Bentar, langsung masih. If langsung aja if-nya belum. Perintah. Oke. Perintah variabel baru. Perintah. Kita buat Perintah ya. Yoi, variabelnya perintah. Perintah. Oke. Kita buat perbandingan ya, ambil di operator. Oke, bentar ininya. Perintah sama dengan bantuan. Bantuan. Oke. Oke, maka seperti tadi. Nah, set perintahnya dulu di atas. Define bantuan. Kok jadi gini? Bentar. Define-nya itu ada di sih tiba-tiba. Ada di my block. Nah, tadi ketinggalan jangan-jangan ya? Iya. Oke. Kalau apa? Mister coba pandu ya. Pergi ke bagian my block. Nanti Asyam buat bloknya di situ. Nah, sip. Kasih nama bantuan. Nanti ada 2 ya bloknya. Ada bantuan, ada lompat. Apa? Yang pertama bantuan dulu. Make a blocknya satu yang pertama bantuan. Oke, Mister. Oke, good. Bantuan. Nah, itu udah muncul. Nah, sekarang yang komen katakan sama broadcast itu dipindah aja ke bagian bawahnya blok bantuan. Nah, sip. Sekarang
Yang di bagian kiri ada blok bantuan tuh, puzzle bantuan, code bantuan, dimasukkan di bawahnya ini. Langsung copy dulu. Kan Oke. oke, habis itu set perintah to answer. Set perintah. Set itu yang atur. Kalau di Ubah. bukan yang ubah, tapi yang atur. Atur perintah ke answer. Ke jawaban kalau yang punya Syam. Apa? Aku lagi mau ngelakuin sesuatu ini tiba-tiba main dulu. Lari-lari maksudnya. Jalan sendiri. Aku mau gandain dulu kan loh. Kok bisa sih? Klik kanan coba. Di bagian if-nya. Asya nggak ada. Ya, aduh. Oh, malah gini harus ada kiran. Jadi nggak apa, ambil yang ini aja lagi, ambil blok kodenya jikanya aja di bagian bawahnya lagi. Kalau bisa nggak? Nah itu bisa gandakan tuh. Oke, dan taruh bawahnya. Bentar. Ubah apa? Pakai yang atur ya, pakai yang atur. Kalau di Mister Set. Atur perintah ke. Atur perintah ke jawaban. Yang tadi diambil Asyam tadi udah bener tuh yang disensor tadi. Nah itu. Oke, terus taruh bawahnya lagi perintahnya. Nah, sip. Jangan lupa buat lagi blok untuk lompat. Nah, ya. Kalau tadi kan bantuan, sekarang yang blok lompat. Ini proyeknya itu 2 minggu ya? Ini udah yang terakhir nih proyeknya. Jadi hari ini kita akan selesaikan fungsinya ini. Tinggal fungsinya aja sih. Nah, nanti Asyam perlu setup perintah dulu Asyam ke atas. Di paling atas, Asyam set dulu perintahnya sama dengan bantuan. Masuk ke variabelnya dulu. Mana bantuan? Yang pergi ke variabel dulu, palet variabel di sebelah kiri yang warna orange, diklik. Variabel, oke. Variabel, pilih yang atur perintah ke, itu taruh di bawahnya bendera hijau. Scroll dulu ke atas, di bagian paling atas. Oke. Nah itu di bawah di atasnya pick random boleh. Nah itu tuh bantuan. Atur perintah tuh bantuan. Yang itu nolnya diganti tulisan bantuan. Bantuan. Yang atur perintahnya itu, nah diganti bantuan. Kenapa aku pencet ininya terus? Bantuan. Oke. Sip. Nah, jadi nanti kalau dia berubah perintahnya, maka dia akan langsung merubah isinya. Oke, sampai sini clear? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ada yang mau ditanyakan, Asyam? Blok merah itu tahu fungsinya untuk apa? Kunci? Yang blok warna merah, yang ada tulisan bantuan sama apa itu namanya? Untuk ngasih tahu apa ya? Gimana? Untuk apa? Ngasih tahu apa? Lupa aku. Blok warna merah itu untuk mengumpulkan. Bukan, tapi lebih ke arah mengumpulkan beberapa perintah untuk jadi satu. Jadi nanti kalau kita mau manggil, cukup panggil aja nama perintah fungsinya. Fungsi bantuan, fungsi lompat, dan sebagainya. Jadi kita nggak perlu panggil keseluruhan code kita. Oke ya, clear ya? Mister mau lanjutin? Aman? Sudah? Ini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, sip. Sekarang Mister lanjutin lagi ya. Mister lanjut ke lompat. Nah, misalnya nih lompatnya, kalau di Mister buat dia akan mengulangi lompat 3 kali, lompat biasa ke atas. Kemudian dia turun, masih lompat lagi sekali, turun lagi, 2, turun lagi sampai ke 3 kali.
Sekarang Mister buat dengan menggunakan repeat. Kontrol, ambil di repeatnya, taruh di bagian fungsi lompatnya. Misalnya Mister tadi buat 3 kali ya. Kemudian setiap lompatan supaya smooth, Mister menggunakan repeat juga. Jadi nggak langsung menggunakan yang move, motion, yang change X. Nanti dia teleport, bukan lompat. Jadi kita buat repeat dulu, repeat. Kemudian dia karena dia melompat, maka dia akan bergerak menggunakan sumbu koordinat apa nih? X atau Y menurut Asyam? Kalau dia lompat, dia akan menggunakan koordinat apa nih? X atau Y menurut Asyam? Halo? Asyam? Halo Asyam. Kalau sprite-nya ingin lompat, dia akan menggunakan koordinat X atau Y, Asyam? Halo Asyam? Asyam? Suara Mister terdengar masih? Masih tersambung kita? Halo? Asyam? Asyam? Apakah suara Mister sudah masuk? Tes, tes. Asyam? Ya. Oke. Kalau sprite-nya ingin bergerak ke atas dan ke bawah, kita gunakan koordinatnya apa? Halo Asyam? Apa Asyam? Suaranya nggak kedengeran? Koordinatnya apa? X atau Y? Halo? Asyam? Asyam? Suara Mister terdengar nggak? Tes, tes. Halo Asyam? Tes, tes. Asyam? Halo? Asyam? Asyam? Halo? Tes, tes. Suara Mister terdengar nggak? Asyam? Halo Asyam? Asyam? Halo Asyam? Suara Mister terdengar nggak ya Asyam ya? Iya. Halo? Oke. Kirain suara Mister nggak kedengeran. Oke, halo, halo. Asyam masih bersama Mister sekarang? Iya. Oke, sip. Nah, sekarang Mister mau tanya, kalau dia ingin bergerak ke atas dan ke bawah, dia menggunakan sumbu apa? Up and down. Sumbunya, koordinatnya. Koordinatnya apa? Di dalam Scratch kan ada dua ya, ada X dan Y. Jadi kita gunakan koordinat X atau Y untuk ke atas dan ke bawah. Halo? Halo Asyam? Asyam? Iya. Oke. Suara Mister putus-putus kah? Enggak, Asyam udah bilang iya. Oh, Mister. berarti Ya, itu terus dari tadi Asyam udah ngomong gitu terus. Oke. Nah, sekarang coba pertanyaan Mister tadi jawab dulu. Kalau kita ingin menggerakkan ke atas dan ke bawah, itu X atau Y? Nah, putus-putus lagi nih Asyam. Suaranya nggak kedengeran Asyam. Halo Asyam. Oke, Mister lanjutkan ya. Mister coba lanjutkan. Iya. Jadi kita akan coba menggerakkan si kirannya itu menggunakan X dan Y-nya. Oke, kita buat dulu go to change Y mana? Ini dia ya. Change Y ke misalnya kita buat 3. Jadi dia akan bergerak 10 kali dengan setiap gerakannya itu 3 poin ke atas. Karena dia positif. Nah, sekarang kita buat dia turunnya dengan posisi yang sama. Supaya dia terlihat smooth, kita juga gunakan yang nilainya sama seperti yang pada saat kita menaikkan dia ke atas. Kita repeat 10 kalinya, kita duplicate. Kemudian kita taruh di sini. Nah, oke. Oke, bentar, change ya.
Apa? I3. Oke. Nah, ini kan kenapa terbang ini? By tree, by tree, by tree, by tree. Change one. Oke. Three. Nah, ini kalau kita coba pencet lompatnya, dia akan bergerak. Nah, seperti ini. Gerak lompat-lompat. Ulangin aja Bapak, repeatnya 10. Repeatnya 10 kali. Kalau Mister buat 10 kali. Kalau misalnya Asam ingin mencoba untuk lebih dari 10 kali, boleh. Nah, ini kalau kita lihat, kalau Mister lihat ini lompatannya pun juga kurang tinggi ya. Lompatnya kayak gini. Nah, kita tambah aja dulu ya. Misalnya ini 3-nya dirubah jadi 10 dan turunnya jadi minus 10 supaya seimbang. Nah, lumayan. Udah gak kelihatan kalau dia lompat. Oke. Nah, tadi apa tadi? Oke, sampai ke lompat dulu. Silakan disalin dulu. Apakah sudah clear? Oke. Oke, coba dimasukkan lompat. Nah, ini lompatnya masih belum dibuat oleh Asyam. Di bagian jika perintah sama dengan bantuan tuh masih ada dua tuh. Dibuat jika perintah sama dengan lompat. Yang di atasnya lompat. Ya, yang perintah ini variabel di bagian bawah conditional statementnya. Jika perintah sama dengan bantuan, nah itu diganti, bukan yang itu. Bukan yang ini Asyam, yang di bagian bawahnya. Apa itu? Lompat. Bukan, ini lompatnya jangan di sini. Kalau di sini nanti dia lompat terus. Itu dibuang aja lompatnya. Kita nggak pakai variabel yang ini untuk setup variabelnya, tapi kita scroll ke bawah. Coba lihat di bagian bawahnya conditional statementnya. Yang ada di atas kode lompat, itu kan Asya masih perintah sama dengan bantuan tuh. Nah, diganti. Oh iya. Jadi jika perintah sama dengan lompat. Yang jikanya di atasnya lompat itu ada kan jika perintah sama dengan bantuan diganti lompat. Nanti dia akan lompat. Seharusnya akan lompat. Ya, coba diganti. Sudah diganti belum? Ini tinggal diganti ini, maka dia akan menjadi lompat. Seharusnya. Diganti dulu Asyam, yang sebelah kiri. Jika bantuan kalau itu belum lompat nanti. Nomornya QWERTY. Iya. Karena Asyam masukinnya pakai karakter. Apa? Pakai karakter tadi, lompatnya kok lompat. Kok gak bisa sih lompat? Ini yang sebelah kiri yang tadi Mister sampaikan. Diganti dulu, jangan bantuan. Yang sebelah kiri itu yang paling bawah kan ada komen lompat tuh. Ada blok kode lompat. Di atasnya kan ada tulisannya jika bantuan sama dengan jika perintah sama dengan bantuan itu diganti lompat. Supaya dia bisa mendeteksi. Nah, gitu. Jadi nanti dia akan melompat sesuai dengan apa yang kita coba, yang kita buat. Coba di ini lagi, di running lagi. Coba di running lagi ya, Syam. Supaya bisa dicoba apakah betul bisa lompat apa tidak. Syam. Coba di running lagi. Untuk ininya, kodenya. Halo? Coba di running lagi. Itu belum di running lagi. Supaya kita tahu apakah berhasil. Oke. Oke, coba lompat. Kenapa dia kok naik terus? Oh, yang bawahnya itu minus 3 ya? Iya, benar.
Jadi dia harus dibuat berlawanan. Jadi minus 3. Nah, udah bisa ya? 3 kali lompat. Oke, good. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, Asyam? Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita tutup? Jadi nanti di fungsi berikutnya, Asyam buat satu fungsi bebas. Tadi kan ada lagu tuh ya. Nah, itu sekarang coba nanti dibuat kalau dia ketik lagu dengan code yang sama, algoritmanya sama, pakai conditional statement juga jika perintah sama dengan lagu. Nah, maka nanti dia akan memainkan lagu. Lagunya bebas. Boleh langsung dari scratch-nya atau Asyam mau masukin lagu sendiri juga boleh. Nah, jadi nanti sampai yang bagian lagunya ya. Coba nanti dikerjakan. Nah, lagunya nanti boleh apapun. Boleh yang ada di sini, di scratch-nya, di sound-nya itu, atau nanti Asya mau nyari di Google, boleh. Jangan lupa gunakan my blog juga ya, supaya nanti lebih enak kalau kita ngatur-ngaturnya. Oke, bentar, Mister. Oke. Oke. Buat lagu. Oke. Oke. Nice. Bentar, artikan lagu. Nama suara. Boleh terdiri dari berbagai macam lagu. Bentar. Itu apa tuh? Apa tuh? Dance. Oke. Oke, mantap. Udah kan gini aja selesai, Mister. Oke, coba di running. Berhasil nggak? Adalah hayasa. Iya, sa. Gak bisa, Mister. Mana yang nggak bisa? Yang bikin nggak bisa apa nih? Nah, itu bisa tuh. Jalan kan? Ya. Jadi, kenapa kok nggak bisa harus 2 kali Asyam ngetik? Itu yang di bagian bawah ini jangan ditanya lagi Asyam. Yang bagian bawah ini tanyanya itu kan diulang sama Asyam. Cukup sekali aja. Masukkan perintah itu sekali aja. Itu dihapus aja. Yang bagian tanya sama... Nah, itu langsung di bawahnya aja. Nah, sip. Jadi biar nggak 2 kali Asyam ketik. Oh, udah. Oke, coba. Selesai. Oke, udah selesai, udah clear. Ada 2 minimal. Nanti kalau Asyam mau nambahin lagi, Submit. yep, Submit aja. mantap. Ntar kalau mau nambahin lagi boleh ya. Simpan. Oke, sip, sip. Nah, sekarang ada yang ditanyakan dulu nggak dari Asyam? Nggak ada. Nggak ada. Oke, Mister. Kalau nggak ada, mau wrap up dulu apa yang udah kita pelajari. Nah, sebelum Mister wrap up, Oke. Mister mau tanya dulu. Kalau kita mau mengumpulkan dari berbagai macam komen, kita gunakan apa? Variable. Atau Atau define. ya, menggunakan define atau my block. Nah, kalau variabel itu gunanya untuk apa? My block itu untuk mendefinisikan kode baru.
Bukan mendefinisikan kode baru, tapi menyimpan data. Kalau mendefinisikan kode baru yang define tadi yang disebutin Asyam. Itu define. Jadi define itu atau my block atau fungsi itu gunanya untuk mendefinisikan kode baru, kumpulan kode-kode. Ya seperti ini kan ada lompat, ada bantuan. Jadi kalau variabel tadi menyimpan data ya. Oke, good. Nah, sekarang kalau kita ingin menyeleksi apakah ini lompat, apakah ini bantuan, apakah ini lagu, itu kita gunakan kode apa? Eh, eh, Untuk forever kan kalau itu kata bisa untuk itu forever. Kalau forever itu looping. Kalau ini yang menyeleksi. Apa? Gak tau. Menyeleksi itu pakai yang if then. Yang kita pakai itu if perintah sama dengan lompat, iya. Itu adalah untuk menyeleksi, milih yang mana nih perintahnya, lompat, bantuan, apa. Oke, good, nice. Jadi nanti tinggal Asyam coba explore lagi ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, tanyain ke Mister ya. Oke, kalau gitu Mister mau wrap up dulu yang udah kita lakukan pada malam hari ini. Kita udah menyempurnakan chatbot kita. Kita udah nambahin 2 fungsi dengan 1 fungsi default yaitu bantuan. Dan dimana ini fungsi ini akan terus looping sampai di stop oleh user botnya. Jadi kalau belum di stop dia nggak akan berhenti. Oke, kalau gitu terima kasih atas kehadiran Asyam telah bergabung bersama Mister untuk belajar bersama di pertemuan kita pada malam hari ini. Kalau ada pertanyaan jangan sungkan untuk menghubungi Mister ya. Boleh wapri, boleh lewat grup boleh. Oke. Oke, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week Asyam. Iya.